Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, masih bersama Lataneru, channel yang membahas tentang seni budaya, kehidupan sehari-hari serta wisata. Di video kali ini kita akan membahas mengenai prasasti Litakan, teman-teman, yaitu prasasti yang dikeluarkan oleh Rake Layang Dyah Tulodhong. Prasasti Lintakan berangkat tahun 12 Juli 1919 yang dikeluarkan oleh Dyah Tulodhong menyebutkan nama beberapa pejabat, antara lain 1 Rakai Hinupu Ketudhara Manimanta Prabha Prabu Sakti Triwikrama, 2 Rakai Halupu Sandok, 3 Rakai Sirikan Puhawang, 4 Rakai Uka Pukirana, 5 Mamrati Pudapit, 6 Tilimpik Pu Pandamuan, 7 Sangat Memahumah Pikatan Pu Kambaladhara, 8 Tiruan Pu Cakra, 9 Halaran Pu Wihikan, 10 Palarhyang Pu Baladung, 11 Dalian Pu Parwata, 12 Manghuri Pu Teja, 13 Pangkur Pu Jayanta, 14 Tawan Pu Sana, 15 Tirip Pu Hariwangsa, 16 Wadihati Pu Nanggala, 17 Makudur Pu Dhanuka. Teman-teman, di prasasti ini juga menyebut nama-nama pejabat yang ada yang terlibat di dalam pemerintahan Rake Layang Dyah Tulodhong, teman-teman. Meskipun saya yakin ini juga bukan keseluruhan dari nama pejabat, ada kemungkinan bahwa pejabat-pejabat lain yang tidak disebutkan di dalam prasasti ini, teman-teman. Seperti juga yang berada di prasasti Manti Asih itu juga menyebutkan nama-nama pejabat yang terlibat di dalam pemerintahan pada waktu itu, teman-teman. Teman-teman, yang menariknya di video kali ini ya teman-teman, di dalam prasasti ini hampir semua pejabat itu memiliki nama Pu, ya teman-teman. Pu itu adalah gelar yang diberikan kepada orang yang menguasai ilmu tertentu atau ilmu pengetahuan tertentu, teman-teman. Jadi Empu itu gelar yang penempatannya itu memang di tengah nama, teman-teman. Untuk memberikan penghargaan kepada orang yang menguasai keterampilan ataupun kemahiran serta wawasan pengetahuan tertentu. Ketika seseorang masih berguru ataupun belajar dan memiliki keahlian, itu belum bisa disebut Pu, teman-teman. Yang disebut Pu itu adalah orang-orang yang sudah fasih dan istilah bahasa sekarang itu sudah memiliki hak ISO atau hak cipta tentang keilmuannya. Dalam perkembangannya, ketika era zaman pertengahan, ketika era Jawa pertengahan, teman-teman, nama Pu itu bergeser menjadi Empu. Empu yang kita kenal, yang kita tahu bahwa Empu itu adalah seorang pandai pembuat keris atau pusaka. Tetapi sebenarnya Empu itu adalah orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. Prasasti lain yang dikeluarkan oleh Dyah Tulodhong adalah Harijing Bey, berangkat tahun 19 September tahun 921. Dalam prasasti ini tertulis namanya, Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tulodhong menurunkan perintah pada Rakyan Mawati, Ihino Mahamantri Pu Ketudhara Manimanta Prabha Prabu Sakti Triwikrama untuk menetapkan sima milik mendiang Bhagawanta Bari di Culanggi dan anak-anaknya. Bhagawanta itu dulunya membangun bendungan di Sungai Harinjing. Teman-teman, sementara itu di prasasti lain, teman-teman, yang telah dikeluarkan oleh Rake Dyah Tulodhong, itu ada hal yang menarik, teman-teman. yang membuktikan ternyata bahwa sistem pengairan sawah itu
memang sudah ada sejak zaman dulu. Ya, itu terbukti dengan adanya bendungan yang dibangun oleh Bagawanta, yang kemudian beliau itu mendapatkan anugerah dari raja, teman-teman, berupa sebuah tanah sima, yaitu tanah yang dimerdekakan atau tanah pendidikan yang dihadiahkan khusus untuk dia. Dan di situ juga ditulis bahwa yang mendapatkan tanah sima itu tidak hanya beliau saja, tetapi bersama anak-anaknya semuanya mendapatkan tanah sima ini. Itu membuktikan bahwa pada zaman itu bahwa seorang raja itu sangat menghargai orang-orang yang memiliki jasa terhadap raja dan kerajaan. Banyak sekali prasasti-prasasti yang yang menjelaskan tentang keberadaan tanah sima atau penatapan tanah sima, teman-teman. Tanah yang dianugerahkan. Biasanya tanah yang ditetapkan menjadi tanah sima itu bisa juga berwujud tanah yang diperuntukkan untuk bangunan, dan warga yang menempati tanah itu mempunyai kewajiban untuk memelihara tempat tersebut, termasuk bangunan-bangunan yang berupa tempat peribadatan dan juga bangunan-bangunan suci. Selain itu ada juga tanah sima yang diperuntukkan untuk kepala desa ataupun orang-orang secara pribadi yang berjasa terhadap kerajaan untuk kelangsungan hidup mereka, agar pengabdiannya itu bisa terus berjalan, teman-teman. Ada lagi prasasti Harinjingce, berangkat tahun 7 Maret 927 Masehi. Rakai Hinu Ketu meskipun tidak menyebutkan nama raja, tapi dilihat dari jabatan Rakai Hinu tersebut, dapat diperkirakan prasasti tersebut dibuat masa pemerintahan Rakai Tulodong. Ada lagi prasasti Wintang Masbe, yang dikeluarkan Rakai Hinu Ketudhara, berangkat tahun 12 Oktober tahun 919. Dalam prasasti tersebut nama beliau tertulis sebagai Rakrian Mapatin Hinu Puketu Wijaya. Teman-teman, prasasti ini mendukung apa yang telah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman, bahwa tidak hanya seorang raja saja yang bisa mengeluarkan prasasti, para pejabat pun bisa mengeluarkan prasasti. Tentunya itu semua atas izin dari raja. Teman-teman, ya kiranya sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, teman-teman. Kalau misalkan ada kesalahan dalam saya menyampaikan narasi sejarah ini, teman-teman yang lebih tahu silahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Insya Allah saya akan merespon komentar teman-teman dengan positif. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.